Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Firda Syaholyani, mahasiswa semester 1 Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi. Teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Teori komunikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses komunikasi massa. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita berada pada posisi yang lebih baik untuk memprediksi dan mengontrol hasil-hasil dari usaha komunikasi massa. Selama belajar teori komunikasi, saya mempelajari macam-macam teori komunikasi. Ada 15 komponen konseptual komunikasi, prinsip dasar komunikasi antar pribadi, prinsip dasar komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, gaya komunikasi, komunikasi massa, dan pengaruh komunikasi terhadap halayak dan budaya. Teori-teori yang saya pelajari terbagi menjadi dua, yaitu teori umum dan teori konseptual. Teori umum terdiri dari teori fungsional dan struktural. Pendekatan fungsional yang berasal dari biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Sedangkan pendekatan struktural berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian, bahasa, dan sistem sosial. Kedua pendekatan tersebut sama-sama memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada teori behavioral dan kognitif. Teori ini berkembang dari psikologi dan ilmu-ilmu pengetahuan behavioris lainnya yang cenderung memusatkan pengamatannya pada diri manusia secara individual. Salah satu konsep pemikirannya yang terkenal adalah model stimulus respon yang menggambarkan proses informasi antara rangsangan dan tanggapan. Ketiga ada teori konvensional dan teori interaksional. Teori ini dianggap sebagai alat perekat masyarakat. Kelompok teori ini berkembang dari aliran pendekatan interaksi simbiolis, sosiologi, dan filsafat bahasa ordinar. Fokus teori ini kepada bagaimana bahasa dipergunakan untuk membentuk struktur sosial, serta bagaimana bahasa dan simbol-simbol lainnya direproduksi, dipelihara, serta diubah dalam penggunaannya. Terakhir ada teori kritis dan interpretatif. Dalam teori ini pengalaman dipandang sebagai meaning center atau dasar pemahaman makna. Pendekatan teori interpretatif cenderung menghindarkan sifat-sifat perspektif dan keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Selanjutnya yaitu teori kontekstual. Pertama ada komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Teori ini umumnya membahas mengenai proses pemahaman, ingatan, dan interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditangkap oleh panca indera. Kedua yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Teori ini umumnya fokus kepada bentuk-bentuk dan sifat-sifat hubungan, percakapan, interaksi, dan karakteristik komunikator. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Fokus pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Teori ini membahas tentang dinamika kelompok, pola dan bentuk interaksi serta pembuatan keputusan. Selanjutnya ada komunikasi organisasi, menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok, komunikasi organisasi ini memiliki cakupan anggota yang lebih banyak dan menyangkut struktur serta fungsi organisasi. Lalu ada komunikasi massa, komunikasi yang melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang besar. Teori komunikasi yang berkesan bagi saya pribadi ada pada teori konseptual, yaitu komunikasi massa. Karena menurut saya pada komunikasi massa kita bisa mengakses halayak secara luas, membagi buah pikiran kita kepada banyak orang untuk melihat bagaimana pandangan halayak ramai. Selama pembelajaran di semester 1, Miss Indah menjadi salah satu dosen yang paling saya sukai karena cara pembelajaran Miss Indah yang hangat dan terbuka untuk sharing pengalamannya kepada mahasiswa di kelas. Pada saat penjelasan materi, cara Miss Indah sangatlah mudah dipahami karena selalu mengaitkan dengan hal-hal yang terjadi pada saat itu. Namun dalam penjelasan materinya terlalu terburu-buru yang sesekali kurang bisa dipahami secara cepat. Jadi harus
bertanya terlebih dahulu atau memahami materinya lebih dalam lagi. Sekian jawaban saya mengenai tugas besar teori komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada perkataan yang salah atau tidak enak dimohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.